Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama aku Nafisa Fadilia Puageno di podcast Kisah Inspirasi SMA Al-Hikmah Surabaya. Sekarang kita mendekati PAS atau penilaian akhir semester. Nah, habis ini kita akan ngebahas tentang persiapan PAS, tapi aku nggak akan ngebahasnya sendirian. Aku hari ini datang bersama temanku yang sangat luar biasa, teman kita dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Halo. Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, dari sekolah mana, dari SMP Al-Hikmah Surabaya, dan dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Salsabila Bilkisisana, akrabnya dipanggil Sela, dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Dan saya kebetulan dari kelas 9G. Iya. Jadi teman-teman semuanya, aku mau sedikit cerita ya tentang gimana aku pertamanya tuh kenal sama Sheila. Jadi teman-teman, Sheila itu dari awal masuk kelas 7 tuh udah bikin geger satu sekolah di Al-Hikmah karena baru kelas 7, baru kelas 1 SMP, tapi prestasinya itu udah luar biasa banget, udah di nasional bahkan internasional. Bener gak sih? Bener. Alhamdulillah iya. Nah, Sheila, mungkin dari teman-teman yang nonton ada yang buka dari SMP Al-Hikmah Surabaya, aku mau mereka lebih kenal nih sama kamu. Boleh gak sih di spoiler sedikit prestasi apa aja yang pernah kamu dapetin, baik dari tingkat nasionalnya atau bahkan dari internasionalnya? Oke, boleh. Jadi kita start dari nasional dulu ya, Kak. Boleh. Yang barusan banget aku dapetin itu adalah medali emas di lomba MCR yang diadain oleh UNESA Surabaya, Universitas UNESA Surabaya, dan di situ alhamdulillah saya dapat medali emas. Alhamdulillah Luar biasa. Dan juga ada lomba KSN, kompetisi sains nasional, yang diadainnya sama Kemendikbud, dan alhamdulillah saya juga dapat medali emas. Wah, luar biasa. Dan buat internasionalnya ada Kak, namanya CMO, Southeast Asian Mathematics Olympiad, dan di situ alhamdulillah saya dapat medali emas buat penyisihan sama finalnya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah luar biasa banget di usia yang masih sangat sangat muda, prestasinya udah segudang, udah keren banget. Dan aku mau nanya, memulai lomba itu kan pastinya nggak gampang ya, butuh proses, dan aku yakin itu tuh harus ada jatuhnya dulu, terus harus bangun lagi. Kamu tuh mulai ikut lombanya dari kapan sih? Saya mulai ikut lomba itu waktu kelas 4 SD, dan waktu itu diikutin sama SD saya. Itu ada, saya inget banget, lomba di Al-Falah Sidoarjo. Nah, di situ saya cuman sekedar ikut aja lomba matematika, dan saya nggak bener-bener nggak ada expect apapun. Dan ternyata alhamdulillah waktu itu saya kepanggil ke final, dan waktu di final saya alhamdulillah dapat juara 1. Nah, di situ saya kaget banget dong. Mama saya juga kaget. Loh, Dek, waktu itu mama saya bilang ke saya, "Loh, Dek, ternyata kamu punya potensi tuh di matematika." Ya, mama saya juga kaget. Nah, akhirnya mama saya, "Coba deh kamu les di mama tahu tempat yang bisa mengasah bakat anak-anak yang pintar matematika." Nah, di situ saya mulai masuk dan ikut berbagai perlombaan yang di nasional sama internasional, dan alhamdulillah ya banyak yang dapat. Meskipun nggak semuanya saya menangkan, tapi meskipun ada yang gagal, di situ saya jadikan pelajaran biar terus maju sama bisa terus menang di kompetisi berikutnya sih, Kak. Iya. Jadi Sheila yang selalu menang di mana-mana tuh juga pernah loh ngerasain kalah. Yang penting itu yang kita bangkit lagi ya buat naklukin kekalahan tersebut. Aku nggak mau bilang kekalahan sih, tapi lebih ke proses yang menuju kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Oke, Sheila, kamu udah ikut lomba di mana-mana lah. Pernah nggak sih kamu ngerasa gugup gitu pas ikut lomba? Oh, pernah dong. Itu sebenarnya ini tepat banget waktu saya habis dapat medali KSN. Setelah saya dapat medali KSN, medali emas, itu saya ikut lomba UNESA yang saya sebutkan tadi. Nah, di situ meskipun predikatnya saya pemegang medali emas KSN, tapi saya nervous banget karena ada semacam tekanan sosial yang orang-orang tuh menganggap saya, wow, kamu medali emas KSN, masa lomba kayak gini aja nggak bisa dimenangin. Bebannya. Iya, jadi saya tuh rodok kayak, wow, waktu ikut masuk gedungnya tuh saya nervous banget dong. Tapi kemudian saya ingat, kalau saya nervous kayak gini, ini nggak mungkin bisa berjalan, saya nggak mungkin bisa menang. Kalau saya tetap nervous, hasilnya bakal jelek. Otomatis saya menenangkan diri saya. Waktu itu saya berdoa ke Allah, ya Allah, tolong mudahkanlah semua urusan saya. Dan saya berdoa bener-bener earnest waktu itu. Sebenarnya saya ada tips sih, Kak, boleh saya? Oh iya, boleh dong. Kalau kalian mau berdoa dan biar ijabah doanya, itu
niatkan untuk Nabi Muhammad SAW dan orang tua. Untuk kasus saya, di kasus saya itu selalu terkabulkan doanya. Jadi waktu itu saya berdoa, ya Allah, tolong lancarkan urusan saya, dan saya ingin memenangkan lomba ini agar bisa membangkitkan nama orang tua saya, bisa membanggakan Al-Hikmah, bisa membanggakan semua teman-teman saya. Dan alhamdulillah waktu itu saya masuk final, dan alhamdulillahnya saya dapat emas. Waktu itu saya nggak nyangka sama sekali sih, Kak. Alhamdulillah. Merinding ya. Kayak aku sendiri nggak nyangka loh, temen aku, ya aku bilangnya temen ya, Iya, kita nggak terlalu beda jauh juga. Temen aku masih kelas 9, ngomongnya berat banget, kayak aku ngomong sama seseorang yang sudah profesional. Keren banget, kamu mateng banget di usia kamu, aku sangat mengapresiasi itu. Meskipun banyak yang masih diimprove sih, Kak. Enggak perfect. Ya, setiap orang pasti harus mengimprove-nya itu. Tapi kamu udah luar biasa banget, Masya Allah, keren banget, Alhamdulillah. Terus aku masih ada banyak pertanyaan nih tentang kamu, dan bisa nggak sih aku bilang karirmu? Tapi kamu tuh emang sukanya di bidang matematika ya? Iya, tepat. Tapi sebenarnya ya, meskipun saya suka matematika itu, saya sebenarnya suka banget sama seni. Seni apa? Seni sastra sama seni lukis, Kak. Jadi kalau saya stres nih, saya sebenarnya anaknya itu agak keras gitu. Jadi saya sadar itu, dan mama saya juga sadar. Nah, mama saya tuh pernah bilang, "Dek, kamu jangan terlalu kasar." Jadi saya setelah itu mencari cara biar mengeluarkan emosi saya, tapi biar nggak ngeharm orang lain. Nah, di situ saya ngelihat puisi dan saya ngerasa wah bagus ini. Nah, jadi sekarang tiap kali saya emosi atau saya ngerasa sedih, saya biasanya nuangin itu ke puisi sih, Kak. Justru itu malah jadi karya baru lagi ya. Sih, Kak. Tuh teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita terlalu keras sama diri kita sendiri itu juga nggak boleh, karena kasihan, diri kita tuh juga butuh apresiasi, diri kita juga butuh dihargai. Nah, itu tadi contohnya versinya Sheila. Kalau misalnya Sheila udah ngerasa dia udah melakukan sesuatu yang buat dia itu udah keras banget buat dirinya, dia harus mengapresiasi dan dia harus mengeluarkan emosinya lewat karya juga, kayak puisi-puisi. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ngirim puisi kamu atau ngelombain puisi gitu? Belum pernah sih, Kak, tapi saya ada rencana buat itu. Nah, aku bakal tunggu. Oke, siap. Doain ya, Kak ya. Oke, terus sekarang ini kan kita udah deket-deket sama PAS. Terus kamu tanggal berapa sih? 1 Desember. 1 Desember. Sama ya berarti ya, kayak SMA Al-Hikmah Surabaya. Sejauh ini gimana prepare-nya? PAS kita project. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari, kayak 3 bulan lalu ada beberapa mapel yang udah nge-spoiler nih tugas PAS kita itu apa. Salah satunya bahasa Jawa sama SB sama prakarya. Kita udah di-spill, PAS kalian bakal ngelakuin drama. Jadi untuk beberapa mapel yang udah di-spill ini, saya nggak mau nunda-nunda dan nggak mau numpuk pelajaran biar nanti nggak beban akhirnya. Jadi waktu di-spill itu, saya waktu itu langsung nyiapin kayak naskah-naskah dramanya, nyiapin pokoknya tetek bengek yang dibutuhkan buat PAS nanti. Jadi ya insya Allah sudah lumayan matang, 75%. Wah, luar biasa. Terus kamu itu kan, aku balik lagi ya ke perlombaan kamu. Kamu kan sering ikut lomba. Terus kalau misalnya PAS kayak gini, apa kamu tetap ikut lomba? Sebenarnya bukan tetap ikut lomba, Kak, karena kalau misalnya zaman-zaman PAS ya, sebenarnya lomba itu juga lumayan sepi. Tapi kalau misalnya saya nggak latihan, nanti kemampuan saya istilahnya bakal kropos. Jadi setiap hari meskipun nggak ada lomba yang deket-deket, tapi tetap saya mempersiapkan diri buat lomba-lomba yang di masa datang. Jadi meskipun nggak ada lomba apa-apa, tapi tetap saya tiap hari latihan. Jadi kayak kalau bisa aku bilang, kemampuan kita itu kayak pisau ya. Jadi harus terus diasah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu, teman-teman semuanya. Nah, tadi kita udah bahas tentang PAS, terus cara kamu bagi waktu antara lomba sama sekolah. Karena aku yakin ya, tema kayak mata pelajaran, materi lomba kamu itu beda sama yang dipelajarin di sekolah. Itu gimana sih cara kamu bagi waktunya? Sebenarnya saya ada tips sih. Kalau kalian nggak mau terlalu berat belajar di rumah, kalian harus fokus dengerin apa yang dijelasin guru di sekolah. Apapun yang dijelasin guru kalian catat, meskipun itu hanya dalam bentuk omongan. Misalnya ustazah atau ustadz menjelaskan dan nggak ditulis di papan, poin-poin pentingnya itu kalian catat di buku tulis. Jadi
karena saya pernah dengar kata-kata kalau kalian menulis itu sama dengan mendengar tapi 2 kali. Jadi lebih efektif kalau menulis. Jadi misalnya itu tips 1, tulis apa yang dijelaskan oleh ustadz dan ustazah. Yang kedua, misalnya kalian ngerasa nggak paham sama yang dijelasin di sekolah, kalian harus belajar di rumah. Minimal 30 menit aja. Nggak perlu kayak 4 jam, 3 jam tuh terlalu lama. Jadi 30 menit aja, karena setahu saya kalau saya belajar terlalu lama tuh akhir-akhirnya bakal stres. Meskipun 30 menit awal kita fokus, tapi kayak setelahnya itu kita bakal stres dan pelajaran juga nggak bakal masuk di otak. Nah, jadi kalau misalnya saya belajar di rumah itu saya maksimalkan 30 menit tentang pelajaran sekolah. Dan setelah itu saya ada break sekitar 30 menit biasanya maghrib, sholat maghrib, dan baca Al-Quran, zikir gitu-gitu. Nah, setelah itu baru saya mempersiapkan tentang olimpiade gitu. Kayak jadi sebenarnya sesinya itu setelah pulang sekolah hingga maghrib itu belajar tentang yang di sekolah. Setelah maghrib, isya, sampai mau tidur itu mempersiapkan olimpiade. Jadi kamu udah punya jadwal harianmu gitu ya. Itu keren banget loh, itu susah loh. Jujur itu susah loh. Karena aku sendiri juga aku udah coba nerapin itu dan itu nggak gampang, apalagi kalau tiba-tiba kita dapat tugas dari sekolah yang ya sedikit berat dan kita perlu kayak waktu fokus untuk ke materi itu, sedangkan kita punya agenda lain nih. Saya juga ada satu tips sih. Jangan tidur malam-malam, Iya, usahakan kalian menetapkan waktu tidur lah. Misalnya jam 9 malam dan jangan melanggar waktu itu. Itu caranya itu jangan melanggar. Misalnya kalian punya assignment yang belum dikerjakan, kalian harus tidur pagi dan bangun ketika subuh. Jadi bangunnya lebih pagi, tapi tidurnya nggak usah malam-malam. Karena waktu pagi itu otak kita lebih fresh, jadi kayak kosong dan kalian akan lebih fokus mempelajari sesuatu ketika pagi. Jadi jangan tidur malam-malam. Keren banget ya, obrolan kita hari ini sangat berbobot bersama Sheila. Alhamdulillah. Terus Sheila, aku masih punya banyak pertanyaan tentang kamu. Semakin aku ngobrol sama kamu semakin menarik, semakin aku tertarik sama apa yang kamu omongin, dan cara berpikirnya Sheila itu sangat dewasa ya. Alhamdulillah sih ya. Iya. Terus habis itu kamu tuh kan udah sering ikut lomba keluar ya, ke di internasional, di nasional. Pernah nggak sih kamu ngedapetin nilai jelek di sekolah? Oh, pernah. Ini tuh ini sebenarnya barusan banget saya dapat nilai jelek. Itu nilainya itu menurut teman-teman saya nggak begitu jelek, tapi menurut saya itu jelek. Waktu itu kebetulan pelajaran bahasa Indonesia ulangan. Dan terus nilai saya jelek. Terus habis itu saya waktu itu kayak kaget, loh kok bisa dapet segini. Tapi saya nggak terlalu menyalahkan diri saya, tapi sebaliknya saya introspeksi. Saya ngapain aja kok bisa nilai saya jelek. Dan saya sadar kalau saya kurang belajar, terlalu menyepelekan pelajaran, terlalu ngeremehkan. Soalnya menurut saya materinya saya kuasai, tapi ternyata itu bibit-bibitnya yang membuat saya gagal akhir-akhirnya ya itu. Jadi nggak boleh sombong. Meskipun kalian ngerasa udah nguasai, harus tetap di-review. Minimal ya dibaca sekali lah. Jadi nggak boleh sombong. Dan waktu saya dapat nilai jelek itu, saya introspeksi dan saya sadar kalau saya kurang rendah hati, terlalu sombong, dan saya bertekad nggak boleh gini lagi. Buat kesempatan berikutnya, ujian berikutnya harus bisa improve. Insya Allah semoga bisa dapat nilai sempurna. Itu sih Kak, tekad saya. Iya ya. Jadi tapi kadang itu perlu nggak sih untuk kita dapetin nilai jelek buat kita sadar gitu loh. Kalau misalnya kita tuh juga masih harus tetap belajar, kita harus terus belajar, malah nggak boleh cepat puas. Sama kayak Sheila, walaupun Sheila udah banyak banget pengalamannya di luar sekolah, kita yang kadang di dalam sekolah udah stres aja tuh nggak bisa ngebayangin nanti kalau misalnya aku ikut lomba-lomba yang di luar, gimana ya stresnya aku. Lihatlah Sheila menghadapi hidupnya sepertinya happy-happy saja. Bener. Enjoy sih, jangan terlalu terbebani sama apa yang ingin kalian tuju, sebaliknya enjoy. Nah, kalau misalnya gini, kamu kan selama ini di bidang matematika, sebenarnya cita-cita kamu tuh apa sih? Sebenarnya cita-cita saya jadi CEO sih Kak. CEO, planning saya nih, semoga bisa tercapai juga ya di masa depan. Aminin bareng-bareng nih. Jadi cita-cita saya jadi CEO founder di perusahaan yang mengembangkan obat-obatan sama teknologi dalam bidang kedokteran sih Kak. Karena saya melihat orang-orang ini di masa sekarang ini kayak kesehatannya semakin lama diabaikan. Bukti
solusinya aja waktu sekarang COVID, menurut saya ya, government itu nggak terlalu punya aksi yang bagus buat menangani COVID ini. Jadi saya berharap dengan perusahaan ini bisa membantu yang membutuhkan dengan teknologi-teknologi yang advance, medicine yang advance, jadi gitu sih Kak. Jadi saya berharap dengan perusahaan saya ini bisa membantu orang-orang. Kayaknya mulai sekarang aku ngefans sama Sheila. Oh, iya. Kamu ada fanbase nggak? Nanti aku follow. Insya Allah Kak. Oke, Sheila udah persiapan buat PHS. Nah, teman-teman juga dari SMA Likma, dari SMP Likma juga udah mulai prepare buat PHS-nya. Boleh nggak sih Sheila dikasih tipsnya, pesan buat teman-teman biar agak terlalu stres bikinin PHS, terus bisa dapetin nilai yang memuaskan juga. Sebenarnya PHS ini jangan dianggap sebagai musuh yang mengerikan, tapi anggap aja sebagai teman yang harus kalian rangkul biar kalian ini nggak terlalu terbebani sama PHS. Sebaliknya kalian bisa enjoy sama mengerjakan PHS-nya dengan tenang, nggak terburu-buru, nggak panik. Ya, jadi PHS tuh pertama harus kalian anggap teman, terus habis itu siapkan segala hal jauh-jauh hari, jangan H-1 disiapkan karena nanti akan ada sistem SKS ya Kak ya. Dan pasti kalau SKS tuh nggak bakal efektif. Jadi pesan saya selagi ada waktu sekarang siapkan. Terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa untuk kuatkan ibadahnya. Jangan belajar aja, jangan berusaha aja, tapi Allahnya jangan dilupakan. Yes. Bener banget. Benar, jadi kayak sholat lail, sholat duha itu semakin digas, semakin diperbanyak rokaatnya yang biasanya cuma 2 jadi 4 atau gimana, biar Allah tuh memudahkan segala urusan kita ketika PHS. Insya Allah, luar biasa perbincangan kita hari ini sama Sheila. Sebelumnya terima kasih banyak Sheila udah mampir ke SMA Al-Hikmah Surabaya. Dan buat teman-temannya kita makasih bareng-bareng nih ke Sheila udah memberikan mentransfer ilmunya yang dia punya berdasarkan dengan pengalamannya yang sangat luar biasa ke kita semuanya untuk menghadapi PAS. Pokoknya kata kuncinya dari Sheila harus tenang, jangan anggap PAS sebagai musuh, jangan menyepelekan PAS, jangan SKS, kita mulai cicil pembelajarannya, terus kuatkan ibadahnya. Pokoknya ikhtiar itu gak cukup kalau misalnya kita nggak berdoa sama Allah, tetap Allah yang utama. Sama mungkin jangan lupa minta ridho dari orang tua. Iya, benar sekali. Minta doa sama orang tua karena ridho orang tua itu juga ridhonya Allah. Nah teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu podcast kisah inspirasi SMA Al-Hikmah Surabaya bareng sama Sheila dan aku Nafisa. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.